melanjutkan ngaji kita dari matan Ghayah wa Taqrib, halaman berapa itu? Wa hay'atuha khamsata asyara khaslatan. Yang bab arkanus shalah itu. Udah ketemu? Pokoknya kayaknya paling atas ya. Satu baris dari atas apa-apa. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha khamsata asyara khaslatan. Wa hay'atuha, dan beberapa sunnah hayatnya sholat. Dalam sholat itu kan ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad, kalau ditinggal diganti dengan sujud sahwi. Itu kemarin sudah. Di antaranya tahiyat awal, bacaan tahiyat awal, kunut, bacaan kunut. Nah, yang kedua ada namanya sunnah hayat. Itu kalau tertinggal enggak masalah. Tertinggal atau bahkan sengaja ditinggal sekalipun enggak masalah. Yang dimaksud enggak masalah itu sholatnya enggak batal. Tetapi kalau memang tidak ada keperluan apa-apa, yo jangan ditinggal. Makanya saya dulu punya guru, kalau memaknai sunnah itu, kalau umumnya sunnah itu kan dimaknai perkara atau segala sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal tidak dosa. Tapi dulu saya punya guru kalau maknai nggak begitu. Sunnah itu segala perkara yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal rugi. Kalau memang ada kesempatan, nggak ada uzur apa-apa, sunnah ya dikerjakan atau dijalani. Khamsata asyara khoslatan, ada 15 hal. Yang pertama yakni raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Inda takbiratil ihrami, ketika takbiratul ihram. Ngangkat tangan itu hukumnya sunnah hayat. Tetapi ngangkat tangan itu sekarang jadi simbolnya orang sholat. Kadang kalau kita ngajak orang kan, udah begini belum? Ini ya. Iya, orang kan udah tahu kan. Misalnya kita lagi rame-rame ada acara apa, mana bu? Nah, orang udah paham kan ya, kalau itu mau sholat. Padahal ini bukan wajib loh. Kalau seandainya kita sholat kok nggak ngangkat tangan, nggak batal sholatnya. Cuman karena kita terbiasa ngangkat tangan, kalau enggak ya kayaknya malah gimana ya. Misalnya Allah Akbar, tangannya begini aja. Kan kayaknya belum serp ya. Ibarat orang yang hobi rokok, habis makan nggak ngerokok. Yang hobi ngerokok. Lah ya Allah Akbar, kok tangannya meneng bae begini. Yo, padahal ya nggak salah, boleh. Lah ngangkat tangan itu dalam kajian fikih beda-beda pemaknaannya. Kalau dalam kitab ini mengangkat tangan itu hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Yang namanya sejajar itu kalau saya ditanya, wong guru saya dulu nyontoinya sejajar itu ke atas. Allah, ya begini. Kalau saya yang ditanya. Tetapi mungkin seandainya nanti ibu ngaji ke tempat lain, oh sejajarnya ke depan. Allah, lo sejajar juga kan ya? Atau mungkin sejajarnya ke samping. Allah, ada kan? Nah, gini boleh, begini depan boleh. Teman, kalau saya ditanya, kalau Pak Ustadz mana? Kalau saya ke atas, karena guru saya ngajarinya ke atas. Walaupun beliau tidak menyalahkan kalau seandainya ada yang Allah sejajar ke depan, ada yang sejajar ke samping, bahkan nggak ngangkat tangan sekalipun nggak salah.
Ya nanti dibahas di belakang ada. Lah iya. Dulu saya ngaji kan nggak punya teman perempuan masalahnya. Santrinya laki-laki semua. Kalau dulu nyontoin, mungkin ketika guru saya ngajar di santri putri, ya mungkin beda lagi. Karena santrinya ribuan cowok semua. Beliau nyontoin ke atas, ya santrinya ngikutin ke atas. Kita berkeyakinan bahwa yang dicontohkan oleh guru itu dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, gurunya dapat gurunya, insya Allah nyambung. Itu kalau dalam ilmu namanya sanadnya nyambung. Nah kalau saya dulu ditanya begini, ya begini saya. Kalau saya ada yang begini, boleh. Ada yang ke samping, lah monggo. Nah, mengangkat tangan dalam sholat yang sunnah cuma 4. Yang sunnah ya. Yang pertama saat takbiratul ihram. Yang kedua saat mau rukuk. Lakum dinukum waliyadin, mau rukuk Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga saat bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat saat bangun dari rakaat kedua, mau nyambung ke rakaat ketiga. Berarti dari tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung kita berdiri Allah. Nah, sunnahnya ngangkat tangan. Kalau memang tadi di awal begini, ya begini terus. Kalau begini, ya begini, ya wes terserah. Tapi seandainya enggak pun, ya tidak batal. Tapi definisi sunnah, kalau saya ngikutin guru, yang dikerjakan berpahala, kalau ditinggal rugi. Wong cuma ngangkat tangan susahnya apa sih ya? Kecuali tangannya lagi keple. Keple bahasa Jakartanya apa? Kalau diangkat tangan ke atas gak kuat tuh. Ngampleh. Gak kuat ya. Wes sebenarnya gak kuat tuh. Saya pernah ngerasain waktu habis kecelakaan, tangan diangkat nggak nyampe gini doang loh. Udah ke atas lah, ke bawah lagi. Jadi yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami, yaitu ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah itu di situ ada wa indar ruku'i, dan ketika mau ruku', wa raf'i minhu, dan bangun dari ruku' alias i'tidal. Nanti sunnahnya tambah satu lagi mungkin di belakang kali. Cuman pokoknya yang ngangkat tangan yang sunnah itu cuma 4. Ingat-ingat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika bangun dari rukuk, dan ketika bangun dari rakaat kedua nyambung ke rakaat ketiga. Berarti kalau subuh juga ada, wong cuma 2 rakaat, kecuali orang yang lupa keder rakaat subuhnya. Tapi kayak kebangetan ya cuma 2 rakaat aja kok keder. Kemudian wa wada'ul yamini 'ala shimali, meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih itu diletakkan di alal ku itu pergelangan ini loh. Berarti memegang pergelangan. Berarti kan Allahu Akbar. Ada yang begini. Iya. Pernah lihat kan ya? Ngikutin. Allahu Akbar. Di sini keterangannya wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Kedua belah tangan, baik yang kanan maupun yang kiri, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, tahta sadrihi, di bawah dada. Dan dada ini ya. Jadi di bawahnya kan ke sini. Kemudian fawqa surratihi, di atas pusar. Berarti ya tengahnya di sini ya. Apalagi yang perutnya ini tambah enak buat naruh blek. Nah, yang perutnya lebih, mau dibilang gendut gak enak ya, lebih. Kan enak ya naruhnya blek. Tapi ada yang begini kayak orang kedinginan. Kayak orang mau tari sufi kan begini ya. Terus baru muter-muter itu.
Ada yang ke bawah megangin sarungnya takut lepas, atau mungkin langsung tangannya los ke bawah juga ada. Cuma kalau di kita karena rata-rata mengikuti mazhab Syafi'i dan kitab takrib ini banyak dijadikan patokan para santri-santri di Indonesia, ya makanya meletakkannya di bawah dada, di atas pusar. Lah kalau ada yang di atas dada begini lah ya monggo, wong musim hujan begini kan dingin ya. Enggak masalah, ya terserah lah ya. Itu sunnah yang kedua atau ketiga. Kemudian wat tawajjuh. Tawajjuh itu membaca doa iftitah itu. Lah doa iftitah ini juga redaksinya macam-macam. Kalau yang kita hafal, yang kita baca ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan sampai kebalik loh ya. Ntar musyrikin sama muslimin kebalik bahaya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Kalau yang atas wa ma ana minal musyrikin, wa ma dan tidak ana saya minal musyrikin, termasuk orang-orang yang syirik menyekutukan Allah. Kalau yang bawah wa ana minal muslimin, dan saya minal muslimin termasuk sebagian orang yang Islam. Kalau kebalik bahaya, kalau disengaja. Tapi kalau orang nggak tahu, yo namanya nggak tahu. Lah di dalam doa iftitah itu ada sumpah setia kita yang kita baca berulang-ulang, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini sumpah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan macam-macam ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati. Yang sopan mati apa meninggal? Di situ bahasanya mati oh ya. Makanya sopan di sono belum tentu sopan di sini. Di sini mungkin disebutnya nggak sopan, tapi di lain tempat sopan. Maka sopan itu kadang lain daerah, ya lain. Bahasa itu di sini mungkin dianggapnya sopan, di tempat lain nggak sopan. Orang kalau daerah kampung saya kalau nyebut anggota badan itu paling jorok. Dasmu, itu bahasa maki-makian begitu. Kalau di sini kan enggak ya. Nah, ya kalau di kampung saya, di daerah saya, orang kalau udah nyebut anggota badan, apalagi sampai yang jeroan disebut, usus brodol, wes bahasa enggak sopan sama sekali. Itu sumpah setia kepada Allah bahwa semua sholatku, macam-macam ibadahku, hidupku, matiku, semuanya lillahi rabbil. Itu sumpahnya. Sumpah yang kita baca dalam sehari mungkin berpuluh-puluh kali ya. Yang wajib 5 kali, yang enggak wajib berkali-kali. Bahwa kita udah kadung sumpah bahwa semua yang ada di diri kita ini kita pasrahkan total semuanya hanya kepada Allah. Dan dalam bacaan-bacaan niat itu juga kita udah diajari untuk pasrah total. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Salat, sebelum salat wudu, nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nanti bentar lagi Ramadan, niat mau puasa, nawaitu soma ghadin dan seterusnya, ujung-ujungnya lillahi ta'ala.
nanti Ramadan mau selesai bayar zakat fitrah, gimana niatnya yuk? Nggak apal nggak apa-apa, yang penting ntar datang ke musola juga dituntun sama panitia ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, dan terusnya ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Dan membaca ini hukumnya sunnah. Kalau saudara-saudari kita yang di Muhammadiyah memilih pakai redaksi yang lain, makanya mungkin kalau anak-anak kita yang sekolah di SD atau di SMP Muhammadiyah, kalau misalnya sebutkan bacaan iftitah, ya beda dengan kita. Ya Allahumma ba'id baini, saya sendiri juga nggak hafal. Ya hanya tahu pernah baca, cuman nggak hafal loh, saya nggak mengamalkan ini. Kalau ada keterangan dalam kitab Nihayatuz Zaid itu ada doa iftitah yang sangat singkat, dan ini biasanya saya kalau baca kalau pas lagi sholat taraweh, nggak pakai redaksi yang ini, yaitu pakai redaksi yang lain, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Udah cuman itu tok. Ya sama-sama iftitah, tapi redaksinya beda. Kemudian wal isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Isti'adzah. Masa nggak ada yang tahu? Isti'adzah itu loh yang sunnah keberapa itu kalau ada angkanya. Wal isti'adzah. Ntar giliran saya sebut, oh isti'adzah itu sama dengan ta'awud. Oh ya kan, bener kan? Oh, a'udzu billahi minasy, itu bisa. Itu nama lainnya isti'adzah. Kan lafaz-lafaz atau zikir-zikir tertentu itu kan punya nama khusus. Kalau tasbih subhanallah, takbir. Kalau istirja, kok istirja loh. Istirja mah cepok. Istirja apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bisa. Itu namanya istirja. Takutnya cucu ada PR, Nek, suruh nulis bacaan istirja apa Nek? Ini nenek kan tiap hari ngaji, masa nggak tahu istirja? Istirja itu inna. Kalau hauqalah bukan qalqalah. Ya pokoknya sejenis itulah. Kalau tasbih subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Kalau istirja inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau hauqalah lha kok yo meneng wae. Hauqalah kan sering kita baca. La haula wala quwwata illa. Aslinya sih bisa ya, cuman nggak tahu namanya. Ya kayak ibu-ibu nih, saya tahu ini Jamaah Majmu'ul Muslimin, cuman kalau ditanya namanya siapa, tahu lah pokoknya Jamaah Majmu'ul Muslimin deh. Ya tahu kan ya, hauqalah aslinya tahu bacaannya apa, istirja tahu, namanya ya nggak tahu. Sunnahnya al-isti'adzah, yaitu selesai membaca doa iftitah kemudian isti'adzah, a'udzu billahi minasy. Nah, itu namanya isti'adzah. Isti'adzah itu sunnah dibaca di setiap rakaat sebelum mengawali membaca Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim.
Setiap mau baca Quran, sunnah membaca ta'awud atau isti'adzah. Kemudian yang selanjutnya wal jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Wal jahru membaca jahar. Jahar itu bersuara, ada suaranya. Fi maudhi'ihi kalau memang di tempatnya jahar. Wal israr dan membaca pelan. Fi maudhi'ihi di tempatnya pelan. Kalau di sholat yang 5 waktu yang jahar kan maghrib, isya, subuh di 2 rakaat pertama. Rakaat ketiga dan keempat bagi isya maka tidak jahar, tetap sir. Bedanya ibu walaupun mungkin sholat di rumah sendirian, maghrib, isya atau subuh, kalau maghrib, isya di rakaat pertama dan kedua diusahakan tetap ada suara. Ya tapi jangan kenceng-kenceng, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Leo kalau rumahnya yang temboknya pepet-pepetan kan ya kedengeran sama tetangga sebelah. Yang penting ada suaranya. Kalau zuhur asar memang sunahnya sir itu nggak ada suara, tapi ya tetap dibaca dan dibatin itu beda. Kalau yang namanya dibaca itu tetap ada gerak bibir. Ya walaupun yang mendengar cuman was doang. Nah, kalau jahar suaranya agak digedein dikit, ibarat ada volume mah diputer agak gedein dikit. Kalau itu sholat maghrib, isya dan subuh. Kalau zuhur asar maka sunahnya di sir itu pelan. Lah kalau orang kodok gimana? Misalnya nih, ini kan ntar kita ngaji selesai jam 2. Karena hujan-hujan begini nyampe rumah rebahan ketiduran. Bangun-bangun jam 8. Loh yang umpama kok. Lai umpama kebetulan mungkin anak cucu pada kemana, suami pada kemana, di rumah sendirian pules saja gak ada yang bangunin. Bangun-bangun habis sisa. Lah tentu sholat asar kan dijalani di waktu malam. Mungkin jam 8:30 atau jam 9 baru sholat asar. Lah ketika sholat asar dilaksanakan di waktu malam jam 9 malam umpamanya, itu tetap dengan sir pelan atau dengan jahar seperti isya. Sir apa jahar? Kalau aslinya asar kan memang sir. Lah ini dilaksanakannya di waktu malam. Lah kalau sholat malam semuanya jahar kan? Maghrib, isya, subuh suaranya jahar. Lah kalau asar dilaksanakan di waktu malam, apakah berubah menjadi jahar atau tetap sir pelan? Tetap sir pelan. Nah, yang lain sama? Pernah ngalami gak? Enggak pernah. Ya ketiduran atau kesibukan atau apalah, atau tiba-tiba jalanin sholat asarnya udah malam. Pokoknya asal udah lewat waktu maghrib berarti hitungnya malam aja. Atau umpama lagi jalan-jalan, diprediksi asar jam 5 udah nyampe rumah, ternyata macet. Nyampe rumah jam 7. Berarti sholat asarnya kan udah jam 7. Lah kalau kayak gitu, asar tetap dibaca sir pelan atau berubah seperti isya menjadi jahar? Sir tetap. Sepakat? Yang sono sebelah sono belum jawab, sebelah sono, sini udah, sini udah. Yang depannya loh, jumlahnya lebih banyak, gak ada yang jawab satupun. Gak salah dituker, gak salah mah. Masih ada tempat untuk nuker. Milih sir lah, takut ketahuan sama orang gitu ya.
Kalau seandainya orang mengkodok sholat, kok waktunya berpindah, misalnya tadi dari asar ke waktu isya, maka sholatnya berubah atau tetap sir. Oh, semangat loh jawabnya, hujan-hujan biar semangat. Ya Bu ya, harus semangat, mentang-mentang hujan langsung lokro. Iya salah ya biarin, kalau saya salah ya saya nanya ke guru lagi. Saya juga masih punya guru. Sir apa jahar? Sir. Tenan nih, beneran? Kalau dalam kitab ini sih memang tidak ada keterangannya. Makanya kita ngaji kan tidak hanya satu kitab, khatam satu pindah lagi khatam biar pengalamannya tambah. Dalam keterangan kitab Nihayatuz Zain tulisan Imam Nawawi Banten, beliau mengatakan bahwa sholat itu disesuaikan waktunya. Disesuaikan waktunya. Biar itu sholat asar, itu sholat duhur, kalau dikerjakan malam maka membacanya dengan jahar karena disesuaikan dengan waktunya. Waktu malam melaksanakannya sholat dengan jahar, walaupun itu sholatnya asar atau duhur, atau dibalik, subuh kesiangan. Subuh kan jahar ya, jahar subuh. Nah sholat subuh jam 11, kok kebangetan men ya jam 11 ya. Kejauhan lah ya. Kalau jam 8 masih pantas lah ya. Apalagi mendung-mendung gelap, dikirainnya masih jam 5, taunya jam 8, tukang bubur udah lewat. Dari dalam kamar, subuh-subuh tukang bubur udah lewat. Yang disalahin tukang bubur. Begitu dia keluar, jam 8. Belum sholat subuh. Maka sholatnya disesuaikan dengan waktunya. Maka walaupun subuh dibaca. Nah, kalau kunut masih kunut. Kunut. Sholatnya jam 8, kunutnya gugur apa masih? Mau jam berapapun bagi kita yang membiasakan kunut ya tetap kunut. Ya mungkin cucu kelihatnya kaget. Cucu ibu tuh, wih nenek udah sholat duha. Nah cucu sambil di belakang neneknya lagi sholat main HP. Di rakaat kedua kok tangannya diangkat. Nenek cucu kaget. Nenek sholat duha kok ada kunut ya? Taunya subuh kesiangan. Wal jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi. Jahar di tempatnya jahar, sir juga di tempatnya sir, menyesuaikan tempatnya. Kemudian yang ke selanjutnya, enggak ada nomornya sih ya. Yang kitab itu ada nomornya enggak? Enggak ada. Entah nomor berapa. Wat ta'minu ay qaulu amin, yaitu membaca amin. Itu hukumnya sunnah hayat. Ini musim pemilu kadang dihubung-hubungkan sama calon. Enggak ada hubungannya. Ayo, kalau memang yang sensitif ya ada-ada aja. Kita di musola lagian aturannya nggak boleh kampanye ya. Gitu ya. Oh iya, merubah syariat. Wa ta'minu membaca amin akibal fatihati, setelah selesai Fatihah. Liqari'iha, baik bagi yang membaca, berarti imam, fi sholatin, di dalam sholat, wa ghairiha, maupun di luar sholat. Membaca amin itu sunnah baik di dalam sholat maupun di luar sholat, baik yang membaca maupun yang mendengar. Wong ini isinya doa, mulai dari ihdinas siratal mustaqim, itu kan doa.
sampai waladhdallin itu doa. Sama di penghujung Al-Baqarah yang Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Sunnah membaca amin karena ini doa. Orang lain yang berdoa kita tinggal mengaminkan. Kadang ada yang nggak mau, ya ada. Yang namanya orang nggak mau, ya jangan dipaksa ya. Lah orang doa kunut itu kan ya doa. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami di tengah-tengah orang yang Engkau beri petunjuk. Imam yang baca, kita makmum tinggal amin. Kalau yang nggak mau ya wis. Kan ya ada ya. Yang lain amin, dia tetap begini. Jangan kita lagi begini. Amin. Amin. Batal karena sholat kita. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Makanan itu biar enak, tapi bagi yang nggak doyan tetap nggak enak. Lakin fis sholati akadun. Akan tetapi dalam sholat membaca amin itu menjadi sunnah yang sangat ditekankan dan bacaan yang dianjurkan bareng antara imam dan makmum, yaitu ketika membaca amin. Ini tentunya di sholat jahar. Kalau sholat sir juga kedengeran bacaan imam. Yang maghrib bisa subuh maka sunnah. Cuma kadang kalau maghrib namanya bocah kecil-kecil banyak, kadang Fatihah belum kelar dia udah amin duluan. Baru ghairil maghdubi alaihim, di belakang udah amin. Kadang aminnya tapi yang namanya bocah ya biarin, wong mereka itu yang calon nerusin kita ya mereka. Lah kalau mereka langsung, "Woi yang berisik pulang." Ntar pulang beneran kapok. Kalau ditanyain sama mamanya, kok nggak mau musola lagi, diusir. Mau merebut musola, kapok sampai tua takutnya ke bawah. Ya hendaknya jangan ekstrim diusir, ya dinasehati. Cuma cerdasnya bocah sekarang itu pada berisik tapi tahiyat akhir bubar. Tahu kalau mau diomelin. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihati wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi